Nah, baiklah, kita lanjutkan ke tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai hukum perpangkatan dalam operasi aljabar ya. Walaupun tadi di contoh soal yang nomor 5 ya sudah ada Ibu gunakan gitu ya perpangkatan dalam aljabar ini. Nah, kenapa? Karena ini sebenarnya sudah kalian pelajari ya pada bab perpangkatan yang kita pelajari. Hanya saja waktu bab perpangkatan itu kan bilangan ya yang berpangkat. Kalau ini yang berpangkat tuh biasanya banyak, kalau di aljabar adalah variabel gitu ya. Nah, namun yang semua kita pelajari di perpangkatan itu berlaku sebenarnya di sini. Nah, jadi kalau kalian ingat kembali, mungkin dibuka buku catatannya ya tentang hukum-hukum perpangkatan. Itu yang pertama ada hukum perpangkatan yang berhubungan dengan perkalian ya. Perkalian dua buah bilangan yang memiliki bilangan pokok yang sama, nah, namun pangkatnya mungkin berbeda ya. Beri pen dulu. Nah, di sini kita punya A pangkat M dikali A pangkat N ya, sebagaimana yang kita ketahui itu hasilnya adalah A dipangkatkan dengan M tambah N. Atau kalau dia dikalikan, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambahkan. Itu ya kemarin. Dan sebaliknya, kalau pangkatnya ditambahkan, itu bisa kita ubah menjadi bentuk perkalian. Yang kedua, setelah perkalian tentu kita punya pembagian. Kalau dua buah bilangan berpangkat ya, atau nanti variabel gitu ya, bilangan pokoknya sama gitu ya. Nah, maka hasilnya itu adalah kita kurangkan. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang. Ininya A tetap A ya karena sama. Atasnya 5 kurang N. Lalu yang ketiga ada pangkat dipangkatkan lagi ya. Nah, ini pangkat dipangkatkan lagi maka berarti pangkatnya kita kalikan. Nah, kemarin kalau di dalam bentuk aljabar mungkin gini ya. Misalnya di atas ini, misalnya ibu punya A pangkat 3 dikali A pangkat 2. Berarti kan ini sama-sama A pangkat 5. Gitu ya, karena 3 tambah 2, 5. Terus kalau punya A pangkat 3 dibagi gitu ya, A pangkat 2 berarti sama dengan A 3 kurang 2 atau A pangkat 1 ya, atau A saja. Nah, terus kalau pangkat dipangkatkan lagi, misalnya ibu punya A pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2, berarti adalah A pangkat 3 kali 2 atau A pangkat 6 ini kali ya. Terus yang keempat, nah, A pangkat ini kemarin berbentuk pecahan pangkatnya, maka sama dengan berbentuk akar atau sebaliknya. Misalnya, jangan A, misalnya ya, jangan A Bu. Misalnya, X pangkat 2 per 3 itu sama saja dengan X pangkat 2, ininya 3. Ya. Nah, atau kebalikannya, ya, atau misalnya ibu punya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini berarti kebalikannya adalah Y pangkat 5 per 4. Ininya tetap 5, bawahnya per 4. Ini pangkat di atas ya, ini kecil. Keganalan nih, kebesaran nih benar saya. Y pangkat 5 per 4. Nah, seperti itu. Setelah pembagian negatif ya. Nah, pangkat negatif ini juga akan kita pakai di dalam aljabar ya. Bedanya di sini ada variabel, ada huruf-huruf. Misalnya ya, misalnya X, Y, Z. Z pangkat negatif 3. Berarti sama dengan 1 per Z pangkat 3. Atau kita punya misalnya 1 per Z pangkat 5 itu sama dengan Z pangkat negatif 5. Itu ya. Terakhir, nah, bilangan apapun kalau dipangkatkan sama dengan 1. Begitu juga dengan variabel ya. Nah, kalau dia dipangkatkan dengan 0 berarti dia sama dengan 1. Misalnya apa ya? P pangkat 0. Nah, sama dengan 1 ya. Apapun Q pangkat 0 juga sama dengan 1. Nah, gitu. Ada yang lain? Nah, sudah ya, 6 buah hukum perpangkatan yang telah kita pelajari sebelumnya juga berlaku di dalam aljabar. Berlaku dalam kita mengoperasikan nanti variabel-variabel ya. Oke, sampai sini.
Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ke contoh lagi ya. Di sini contoh keberapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. 7. Nah, contoh ke 7. Ibu ganti dulu ya warnanya. Contohnya pertama kita diminta sederhanakan. Kalau sederhanakan tuh intinya dipakailah operasi di sini. Ya, dan hitung jika A-nya sama dengan 3, B-nya sama dengan 1/8, C-nya sama dengan 2. Nah, ini satu soal tapi dua anaknya ya. Jadi yang pertama kita sederhanakan dulu, yang kedua kita cari ya kalau nilainya A-nya 3, B-nya 1/8, C-nya sama dengan 2. Berapa nilai dari pernyataan ini? Nah, jadi pertama kita sederhanakan dulu ya. Nah, kita sederhanakan A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 4 per A kali B kali C pangkat negatif 2. Nah, ini kalau ini kita tidak perlu pakai cara yang turun seperti ini ya. Ya, tidak perlu. Ini karena dia antara suku ini, dan suku ini perkalian, berarti kita langsung pakai hukum-hukum perpangkatan yang ini ya. Nah, berarti ini kan sama ya bilangan pokoknya A. Nah, karena dia dibagi berarti pangkatnya dikurang. Jadi kita boleh tuliskan seperti ini, A pangkat 3 kurang 1. Nah, ini kan 3, ini 1 pangkatnya ya. Terus kali B, B-nya ini pangkat 2, ini pangkat 1, dikurang 1. Kemudian berikutnya bilangan pokoknya C, ini pangkatnya 4. Karena dibagi berarti dikurang, kurang dengan negatif 2. Nah, berarti hasilnya adalah A pangkat 3 kurang 1, 2. B-nya 2 kurang 1, 1. Berarti B saja. Terus C, 4 dikurang negatif 2. Ya, negatif dengan negatif menjadi positif. Berarti 4 tambah 2, 6. C pangkat 6. Berarti bentuk sederhana dari ini tadi adalah ini. Ya. Nah, terus tadi hitung jika A-nya 3. Nah, karena A-nya 3, terus tadi kita karena, misalnya kita tulis karena A-nya 3, B-nya 1/8, dan C sama dengan 2. Nah, kita substitusikan. Kita substitusi. Nah, kemana? Ke sini. A pangkat 2, B, C pangkat 6. Ke dalam bentuk sederhana, karena sudah sederhana. Jadi ambil yang sederhana supaya mudah. A-nya 3, berarti A-nya ganti dengan 3, 3 pangkat 2. B-nya ganti dengan 1/8 kali 1/8. C-nya 2, berarti 2 pangkat 6. Berapa hasilnya? 3 pangkat 2, 9 kali 1/8 kali 2 pangkat 6. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. 32 kali 2, 64. Nah, atau sama dengan ini 64 bagi 8 kan 8 ya. Berarti 9 kali 8. Atau jawabannya adalah 72. Nah, jadi nilai dari ini, kalau kita substitusikan tadi, yang A, B, C-nya ini adalah 72. Oke ya, sampai sini. Semoga bisa dipahami. Contoh yang nomor 7. Kita lanjutkan contoh berikutnya. Nah, contohnya adalah sederhanakan. Kalau tadi nomor 7, berarti ini nomor 8. Nah, ini juga perkalian ya, walaupun pangkatnya berbentuk pecahan, jangan tertipu ya. Yang penting ini perkalian berarti sama seperti nomor 8 tadi, cara menyederhanakannya ya. Tidak menggunakan pembagian SD. Ibu sebutlah pembagian SD ya, yang berturun seperti ini. Nah, oke, penyelesaiannya ini variabelnya ada P, ada Q, ada R. Ini ada P, ada Q, ada R. Wah, berarti mudah ya. Kita tulis dulu, P pangkat 1/2, Q pangkat 2, R pangkat 2/3 dibagi P pangkat 1/4, Q pangkat 1/2, R pangkat 2/6. Sama kayak tadi, berarti P pangkat 1/2 dikurang 1/4. Kali Q-nya 2 kurang 1/2. R-nya 2/3 kurang 2/6.
Nah, berarti ini tinggal operasi apa? Pecahan, ya. Nah, pecahan. P, 1/2 kurang 1/4. Samakan penyebutnya. Atau, kalau bingung menyamakan penyebut, kali silang. Ada kan cara cepatnya pecahan menggunakan kali silang. Ibu di mana ya nyorotnya? Coret di samping ya. Tunggu, Ibu hapus dulu. Nah, jadi Ibu catat di sebelah kanan ya. Di sini 1/2. Pecahannya boleh 1/2 kurang 1/4 adalah, boleh kali silang, boleh samakan penyebut KPK, boleh. Ibu pakai cara kali silang. 2 kali 4, 8. Di sininya 8. 2 kali 1, di sininya 2. 4 kali 1, di sininya 4. Berarti 4 kurang 2, 2/8. Boleh, di sini 2/8. Terus Ki, ini 2 kurang 1/2. Nah, 2 ini kan kalau kita ubah menjadi bagi 4 jadi apa? 4 bagi 2 kan 2 ya. Per 1/2. Sudah sama penyebutnya. Berarti adalah 3/2. Nah, 3/2. Lalu R. 2. Nah, 2/3 kurang 2/6. Boleh pakai kali silang, boleh samakan penyebut. Nah, ini mah mudah ya dikali samakan penyebut. Yang ininya 6, kalau ininya 6, ini kan sudah 6 ya, berarti atasnya tetap kurang 2. Yang di sini berarti 6 bagi 3, 6 ini bagi 3, 2, 2 kali 2, 4. 4 kurang 2. Berarti di sininya 2/6. Tunggu. Iya ya. 2/6. Nah, sudah ini. P-nya pangkat 2/8. Nah, ininya 3/2, ininya 2/6. Misalnya ada pertanyaan, Bu, bolehkah ini disederhanakan? Boleh ya. 2/8 ini kan boleh disederhanakan jadi 1/4. Yang ini sudah sederhana ya. Yang ini boleh kita sederhanakan jadi 1/3 ya, sama-sama dibagi 2. Berarti ini boleh juga jadi P pangkat 1/4, Q pangkat 3/2, R pangkat 1/3. Sampai sini benar, sampai sini juga benar. Oke, mudah ya. Jadi kalau pembagian itu ya, operasinya itu antar suku itu perkalian, maka mudah ya, tinggal pakai hukum perpangkatan. Nah, yang agak panjang tadi, kalau antar sukunya itu dia dijumlahkan atau dikurangkan. Contohnya tadi seperti contoh nomor 5 dan contoh nomor 6 yang Ibu minta sebagai latihan ya. Jadi seperti itu cara mengenalinya. Kapan menggunakan hukum perpangkatan, kapan tadi menggunakan pembagian cara seperti waktu SD itu ya. Nah, gitu. Yang mana sih Bu yang cara seperti SD itu yang turun seperti ini tadi? Ya, misalnya tadi X pangkat 2 tambah Y pangkat 2 bagi X. Nah, ini. Nah, itu kan kalau antar sukunya operasinya penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian dua-duanya seperti nomor 8, ini pakai hukum perpangkatan. Oke, sampai situ ya. Sambil diproses gitu ya, sambil ingat, dipahami ya proses-prosesnya. Kita lanjutkan. Nah, masih ada. Sederhanakan X pangkat 2 kali Y dibagi XY kuadrat kurang XY. Berarti ini contoh yang ke-9. Nah, apakah ini bisa kita gunakan langsung hukum perpangkatan? Coba. Nah, ini kalau yang ini bisa ya, sebenarnya bisa. Nah, bisa juga di sini Ibu contohkan kalau caranya mungkin ada Ibu beri ya, sudah PDF-nya, pakai menggunakan FPB-nya. Jadi ambil yang faktor persekutuan terbesar, boleh. Nah, jadi boleh caranya itu adalah dengan kita bagi. Ini kan ada berapa suku tadi? Kita suku dulu. Ini suku 1 ya, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga.
Nah, ada 3 suku. Nah, kalau yang seperti ini memang harus kita bisa menggunakan yang ini tadi, X pangkat 2 kali Y dibagi XY pangkat 2 kurang XY. Nah, namun ini sebenarnya bisa juga dengan cara yang lebih sederhana. Nah, kenapa bisa sederhana? Kalian perhatikan. X pangkat 2, sini deh ya, X pangkat 2Y dengan XY kuadrat, lalu dengan XY. Perhatikan, ini semuanya mengandung apa? Dua variabel, yaitu XY, di sini ada XY, di sini juga XY itu sendiri. Nah, berarti faktor persekutuan terbesar dari ketiga suku ini itu adalah XY. Nah, jadi cara menyelesaikan yang seperti ini adalah bagi setiap suku itu dengan XY. Nah, faktor mereka bersama. Nah, berarti yang di atas X pangkat 2 itu dibagi dengan XY. Yang di bawah XY pangkat 2 itu dibagi XY. Yang ini XY dibagi XY. Nah, ini jadi apa? Ini Y dengan Y 1. Ya, ini X pangkat 2 dengan X pangkat 1. Berarti 2 kurang 1. Tersisa hanya X. Ya. Terus yang ini X dengan X 1. Yang ini Y pangkat 2 dibagi Y. Berarti pangkatnya dikurangkan. Hanya tersisa Y. Terus ini XY bagi XY 1. Ya, kurang 1. Nah, sehingga penyederhanaan dari ini tadi, ya, yang ini adalah X per Y kurang 1. Nah, jadi ini bisa caranya lebih sederhana daripada ini. Karena semua suku mengandung faktor yang sama, mengandung variabel yang sama. Sama-sama X, Y, X, Y, sama-sama X, Y. Gitu. Ya, ini bentuk yang lain lagi ya. Ini nomor 9. Ini juga kita menggunakan hukum perpangkatan di dalam menyelesaikannya. Kita lanjut lagi, apakah masih ada contoh? Nah, sudah selesai. Itu tadi contoh penggunaan hukum-hukum perpangkatan. Dan masih banyak soal-soal yang lain yang bisa kalian kerjakan. Pokoknya pencirinya tadi kapan hukum perpangkatan itu dipakai, itu biasanya ketika melibatkan perkalian ya, atau suku-suku itu dia memiliki faktor yang sama. Nah, namun kalau kita dalam hal pembagian tadi ya antar pernya ini loh, yang di atas penjumlahan, yang di bawah itu penjumlahan ya, suku-sukunya itu dijumlahkan atau dikurangkan, maka di situ harus pakai cara yang pembagian biasa tadi yang seperti ini ya. Oke, gitu ya. Jadi itu catatannya. Itu harus banyak latihan sih ya untuk mengenalnya. Nah, kita lanjutkan dulu ke tujuan berikutnya, yaitu tanda kurung dan faktorisasi. Nah, tanda kurung dan faktorisasi ini sebenarnya adalah sifat aljabar yang nomor 5 ya, kalau tidak salah. Coba Ibu lihat dulu catatannya ya. Ibu lupa kalau pakai penomoran seperti itu. Iya, nomor 5 ya. Nah, tanda kurung dan faktorisasi. Tanda kurung itu juga yang nomor 7 tadi pada sifat aljabar. Nah, jadi di sini ada catatannya ya, sudah Ibu ringkaskan. Ketika dua suku atau lebih dalam suatu pernyataan aljabar memiliki faktor yang sama. Nah, ini ada catatannya. Dua suku atau lebih memiliki faktor yang sama, maka faktor yang sama ini dapat ditempatkan di luar tanda kurung. Sebagai contoh, nah, contohnya ini tadi sifat aljabar ya, nomor 5 ini. AB ditambah AC. Nah, sebelum melihat ke sini ya, sebelum melihat ke ruas kanan ini, kalian perhatikan AB ditambah AC, suku pertama ini punya A. Punya faktor A. Suku kedua yang AC ini juga punya A. Nah, sama-sama punya A, A-nya ini dikeluarkan. Nah, diletakkan di luar tanda kurung, yang berbeda dimasukkan di dalam kurungan. Yang tersisa kan B dan juga C. Nah, begitu. Jadi yang sama dikeluarkan dari tanda kurung, yang beda di dalam tanda kurung. Gitu. Nah, yang lebih kompleks lagi.
Di sini ada 6px sebelum ke kanan ya. 6px tambah 2py dikurang 4pz. Nah, kita lihat 6px ini kan sama-sama ada p ya. Berarti faktornya ini yang jelas adalah p. Cara mencari faktornya ya. Faktornya ini adalah p. Ya. Terus kita lihat nih, ada 6, ada 2, ada 4. Nah, faktornya apa yang paling ini? Faktornya 2 ya. Kenapa 2, Bu? Karena sini aja ya Ibu catat, 6 itu kan adalah 2 kali 3. 2 itu adalah 2 itu sendiri ya, dalam bentuk bilangan prima ya. 4 itu adalah 2 kali 2. Nah, kita belajar di FPB, berarti faktor persekutuan terbesarnya dia bersama adalah sama-sama punya 2 ya. Berarti dari 3 suku ini dia sama-sama punya 2P. Sama-sama variabelnya P, faktor persekutuan terbesarnya adalah 2. Nah, atau kalau kita jabarkan seperti ini, 2P kali 3X tambah 2P kali Y kurang 2P kali Z. Kali 2Z. Nah, gitu ya. Ya. Jadi ini sama-sama 2P, 2P-nya dikeluarkan. Yang tersisa dimasukkan dalam tanda kurung. Yang tersisa di sini 3X, yang tersisa di sini Y tambah yang ini tersisanya 2Z, tapi di sininya negatif, jadinya negatif 2Z. Nah, ini jadi proses dari sini ke sini ya. Nah, itu ya tanda kurung dan faktorisasi ini akan banyak digunakan. Kenapa? Karena ini kan menyederhanakan suatu pernyataan atau kalimat matematika. Gitu. Jadi proses ini tadi itu disebut sebagai faktorisasi. Kenapa? Karena kita melibatkan faktor-faktor baik itu bilangan maupun faktor-faktor variabel. Yaitu variabel yang sama yang ada pada setiap suku. Gitu. Nah, jadi ini yang harus jadi catatan kalian. Ini Ibu hapus ya supaya memudahkan melihatnya. Nah, jadi asal-usulnya itu sama-sama 2P tadi. Kalau yang contoh kedua. Sampai sini ya. Dipahami? Jadi yang sama variabelnya, terus yang faktornya sama kalau dia bilang. Oke, supaya lebih ini. Nah, sebelum ke contoh yang itu tadi ya, faktorisasi ke aturan prioritas. Nah, aturan prioritas ini sebenarnya sudah kita pelajari di pertemuan kedua. Itu tentang operasi aritmatika. Jadi, apa yang berlaku pada operasi aritmatika terkait dengan yang mana yang duluan ya dari operasi itu yang kita pakai. Nah, itu sama ya pada aljabar. Jadi, dahulukan dulu tanda kurung, lalu pembagian perkalian, lalu penjumlahan, dan pengurangan. Selalu sama. Dan kalau tidak ada tanda kurung, kemarin ya kita tidak ada tanda kurung, lalu operasinya itu sama, ya maka bisa didahulukan dari sebelah kiri. Tapi pokoknya tetap ya, misalnya tidak ada tanda kurung, kita lihat dulu pembagian dan perkalian dulu dikerjakan. Kalau tidak ada perkalian, selesai pembagian perkalian, baru kita selesaikan penjumlahan dan pengurangan. Nah, begitu juga dalam hal aljabar ya. Nah, contoh lagi tadi. Contoh ke berapa ini ya? 9, 10 mungkin ya. Semoga benar. Sederhanakan A pangkat 2 kurang 2A kurang AB kurang A kali 3B tambah A. Oh, ini faktor nih ya. Tapi tidak usah memikirkan faktor. Dia cuma minta sederhanakan. Berarti yang variabelnya sama bisa kita tambahkan, bisa kita kurangkan. Nah, itu yang ada di kepala kita. Kita tulis dulu ya, A pangkat 2 kurang 2. A kurang AB kurang A 3B tambah A. Ingat, kurung dulu yang diselesaikan. Nah, tapi ini kan kurungnya tidak bisa ya, kita kurangkan ya. Nah, berarti kurung di sini dalam hal perkaliannya. Ini A pangkat 2-nya tetap. Nah, yang ini kan negatif. Ini ada tanda kurung, berarti negatif kali 2A dulu. Negatif 2A.
Negatif kali AB. Berarti karena di sini negatif, jadi positif AB. Oke ya. Sudah selesai yang ini suku kedua, suku ketiga. Yang ini negatif A kali 3B. Negatif A kali 3B. Tulis aja dulu seperti itu. Terus yang ini negatif A kali A. Karena ini negatif, ini positif. Negatif kali positif, negatif. Berarti A kali A. Ya. Baru kita sederhanakan. Ini A pangkat 2 kurang 2A tambah AB kurang ini A ada B ya. Kita susun dulu 3 dulu, baru A, baru B. Kurang A kali A pangkat 2. Nah, baru kita perhatikan, cari yang sama. Nah, ini sama-sama variabelnya A, sama-sama pangkat 2. Yang ini positif, ini negatif. Nah, berarti ini nilainya 0. Ya, boleh ditulis 0 dulu. Terus yang ini A sendiri ya, tidak pangkat 2, berarti dia sendirian. Tulis aja negatif 2A. Nah, ini sama-sama AB ya, berarti sama-sama AB. Ini positif ya, 1. Kan kalau tidak ada tulisannya berarti koefisiennya 1. 1 kurang 3 negatif 2. Berarti negatif 2 variabelnya AB. Nah, ini menjadi negatif 2A dikurang 2AB. Karena diminta sederhanakan dan kita mempelajari faktorisasi, berarti ini bisa lagi kita sederhanakan. Nah, kalian perhatikan. Ini dua buah suku ya. Ini ibu beri warna dah. Beda. Ini suku 1 ya, ini suku kedua. Sampai ini negatifnya masuk. Ini negatif 2A, suku yang pertama, suku yang kedua negatif 2, AB. Perhatikan, ini sama-sama punya apa? Punya negatif 2A. Ya, yang ini juga punya negatif 2A, suku kedua. Nah, berarti faktornya dari dua suku ini adalah negatif 2. Nah, yang di sini adalah negatif 2A kali 1. Yang ini negatif 2A kali B. Ya, yang ini negatif 2A-nya diletakkan ke depan. 1 yang tersisa, ya. Ini apa ya? Nah, ini tandanya plus berarti ya. Ibu pisahkan. Ini berarti tambah B. Nah, sudah selesai. Yang ini tadi dari suku yang pertama, ya dijabarkan ini suku yang kedua. Nah, begitu. Negatif 2A-nya dikedepankan sini, di luar tanda kurung. Sisanya kita letakkan di dalam kurung. Nah, atau kalau mau cara mencek, nah, cek benar tidak hasil faktor menyederhanakan kita. Negatif 2A kali 1 tambah B. Berarti kan sama dengan ini kali 1 negatif 2A, ini kali B negatif 2AB. Nah, ini sama kan ya dengan ini tadi. Berarti sudah benar cara kita mensederhanakan, maka ini adalah jawaban paling sederhana untuk soal nomor 10. Sampai sini, semoga bisa dipahami ya. Oke, diperiksa, ditatap ya. Kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Nah, contoh yang ke-11. Sederhanakan bentuk ini. Ya, sama saja seperti tadi. Yang bisa dikali, kita kali. Penyelesaian, salah ibu ya, penyelesaian. Yang bisa dibagi, tidak ada dibagi ya. Yang bisa dikurang, akan kita kurang. Yang bisa kita faktorisasi, kita faktorisasi. Supaya dia paling sederhana. Tulis dulu, X kali 2X kurang 4Y kurang 2X kali 4X tambah Y. Sama dengan, nah ini kita kali dulu. Jadi, X kali 2X. Boleh, misalnya masih bingung ya. Kurang X kali 4Y. Kurang. Ini kurang kan ya? Kurang 2X kali 4X. Kurang lagi 2X kali Y. Nah, ini X dengan X dikalikan berarti jadi 2X pangkat 2. Yang ini kita urutkan 4X baru Y. Yang ini X dengan X jadi X kuadrat. 2 kali 4, 8. 8X pangkat 2. Yang ini sudah sederhana. 2X Y.
Nah, yang sama apa? Nah, ini dengan ini sama, ya sama-sama E kuadrat. Yang ini 2, yang ini kurang 8. Berarti 2 dikurang 8 adalah negatif 6. Nah, ininya sama-sama X pangkat 2. Ini juga sama-sama XY. Di sininya boleh XY. Tapi apa depannya? Nah, negatif 4 kurang 2. Berarti negatif 6XY. Apakah bisa kita sederhanakan lagi? Bisa ya. Perhatikan ini suku 1, ini suku 2. Sama-sama negatif 6, sama-sama negatif 6, sama-sama punya X ya. Bedanya ini X sendiri, ini X dengan Y. Berarti negatif 6-nya keluarkan, X-nya keluarkan. Yang tersisa adalah sini X, yang di sini yang tersisa adalah Y. Nah, kenapa di sininya positif? Karena negatifnya sudah kita keluarkan di sini. Nah, ini adalah bentuk sederhananya. Boleh dicek lagi, cek ya. Nah, negatif 6x, x tambah y, itu adalah ini kali ini, negatif 6x kali x tambah, kurang ya, kurang negatif 6xy. Atau negatif 6x pangkat 2 dikurang 6xy. Ini dan ini sudah sama. Berarti ini sudah benar ya. Nah, ini contoh yang nomor 11. Kita lanjutkan lagi. Nah, masih ada ternyata ya. Banyak ya. Nomor 12. Sederhanakan ini. Nah, ini berarti harus tahu prioritas ya. Tidak ada tanda kurung. Tapi ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian, ada pengurangan. Berarti apa dulu yang dikerjakan? Kerjakan dulu perkalian dan pembagiannya. Nah, berarti kita ini dulu, yang ini dulu, dan yang ini. Ya. Berarti kita tulis lagi 3C tambah 2C kali 4C. Ini kali ya, bukan X ya, kali. Ini kali ya, bukan X. 2C kali 4C, 2 kali 4, 8. C kali C, C pangkat 2. Ditambah C bagi 5C. C bagi 5C, nanti deh ya. Kita satu-satu. Nah, ini baru ini. 3C tambah 8C pangkat 2 tambah ini C. Ini ya, C per 5C kurang 8C itu kan ya. 3C tambah 8C pangkat 2, ini kan C, ini C. Berarti yang di atasnya tersisa 1 per 5 dikurang 8C. Nah, lalu coba perhatikan yang sama apa variabelnya. Ini berapa contoh ya? Ya, yang sama apa? Sama-sama punya C. Ya, sama-sama punya C. Di sini ada 3C. Di sini ada 8C. Maaf, di mana kursor Ibu? Nah, ini. 3C kurang 8C. 3 kurang 8, negatif 5. Sama-sama C. Yang ini 8C pangkat 2 tambah 1 per 5. Ya, ada lagi yang bisa kita sederhanakan? Ada lagi? Tidak ada ya, sudah yang paling sederhana ini. Nah, karena sudah yang paling sederhana, bisa kita susun ya. Yang kuadrat dulu, karena ini paling besar. Nah, yang kuadrat. Jadi 8C pangkat 2 kurang 5C tambah 1 per 5. Nah, ini sudah selesai ya. Sampai sini ini adalah bentuk paling sederhana dari ini. Nomor 12. Nah, begitu juga cara untuk mencari contoh yang lain. Kita lanjut dulu, masih ada? Oh, sudah selesai. Ini yang Ibu jelaskan untuk contoh-contoh di sini. Ya, contoh lainnya masih ada, nanti Ibu share di PDF ya. Nah, supaya kalian terampil ya mengerjakan semua ini, menguji pemahaman kalian. Nah, nanti silahkan kerjakan latihan tugas yang Ibu berikan pada si Mari ya. Nah, supaya kalian tahu nih sudah paham atau belum ya setelah menyimak penjelasan dari Ibu ya. Oke, dan contoh-contoh lain sebenarnya masih ada nanti di PDF yang akan Ibu
share ya di Simari kita. Ya, kalau ada pertanyaan seperti biasa, silahkan ditanyakan langsung boleh melalui WhatsApp grup kita ya. Nah, Ibu rasa cukup. Sampai di sini penjelasan Ibu terkait dengan aljabar. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kehilapan ketika menjelaskan. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Dan sekali lagi, jangan malu untuk bertanya jika ada yang kalian bingungkan ya, baik materi yang sudah Ibu jelaskan maupun latihan yang Ibu berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.